Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asru Hidayat Simamora dengan NIM 1811020052. Dalam video ini saya akan membahas tentang masyarakat laut di pelabuhan Muara Padang. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah pulau yang mencapai lebih kurang dari 17.500 buah. Oke. Di sini saya akan membahas tentang pelabuhan di Muara Padang. Itu terletak di Kota Padang yang berada di Sumatera Barat. Kota Padang sebagai kota pelabuhan sejak abad 19 itu telah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini didorong karena tingginya permintaan kopi dari Amerika Serikat. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu di pelabuhan Muara Padang, seperti yang terlihat pada slide, yaitu dekat jembatan Siti Nurbaya. Alamatnya di Batangarau, Kecamatan Padang Selatan, di Sumatera Barat. Ini adalah lokasi penelitian saya. Selanjutnya ini. Oke. Dari situ kita selanjutnya akan membahas tentang pelabuhan, itu sejarah pelabuhan Muara Padang. Pelabuhan Muara Padang ini telah dimulai pada abad ke-17. Hal ini seiringnya datangnya Belanda ke Padang. Jadi mereka yang perintis utamanya itu Belanda. Makanya tidak heran kalau banyak peninggalan-peninggalan kolonial Belanda yang kita temui di sana. Pelabuhan Muara dibangun pada kawasan yang sebelumnya secara tradisi telah dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai tempat tambatan perahu mereka. Pada awalnya dari dulu memang sudah dipergunakan oleh masyarakat, namun dikembangkan lagi oleh Belanda menjadi sebuah pelabuhan yang besar. Jadi setelah seiringnya berjalannya waktu, banyak manfaat yang telah diberikan daripada pelabuhan ini, maka VOC pun serius dalam mengembangkan pelabuhan ini. Selanjutnya kita beralih kepada masyarakat laut di pelabuhan Muara Padang. Dari pengertiannya, masyarakat itu adalah sebagai salah satu sistem yang terdiri dari bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kalau tidak ada hubungan antara satu dengan lainnya, maka itu tidak disebut dengan masyarakat. Jadi masyarakat laut ini adalah mereka yang tinggal di pesisir pantai atau yang di pesisir sungai dan lain sebagainya, yang mengandalkan kehidupan mereka itu hanya bertumpu kepada hasil laut. Jadi ekonomi mereka itu hanya dari laut, makan sehari-hari mereka juga dari laut. Yang selanjutnya kita lanjut kepada fungsi pelabuhan bagi masyarakat. Ini secara umum ya. Secara umum. Itu pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh. Jadi naik turun penumpang dan bongkar muat. Yang selanjutnya mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antara daerah atau negara. Selanjutnya salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi. Selanjutnya pelabuhan menjadi fasilitas publik, tempat berlangsungnya interaksi antar masyarakat. Dan selanjutnya,
pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Yang selanjutnya, pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu daerah atau negara. Ini secara gambar umum. Sosial masyarakat laut. Sosial masyarakat laut ini sangatlah tinggi gitu, terutama kepada mereka sesama nelayan. Jadi ada jadi kemarin itu saya waktu peneliti, Pak Nasrul ini mengatakan bahwa ada temannya yang tenggelam pada saat itu. Jadi teman yang tenggelam ini hanya memiliki satu alat untuk bertahan hidup di tengah lautan. Beliau terombang-ambing di tengah lautan. Beberapa saat kemudian lewatlah kapal nelayan yang lainnya, maka langsung menolongnya tanpa berpikir panjang. Nah, inilah yang dinamakan mereka itu sosialnya sangat tinggi, terutama untuk bagi mereka sesama nelayan. Nah, ini adalah foto saya bersama Pak Nasrul yang sedang berada di pinggiran pantai atau pinggir jalan. Kita berlanjut daripada segi ibadah. Tentu bagi seorang muslim yang baik tentunya kewajibannya tidak akan terlupa, seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat itu tidak akan terlupa selama berlabuh di tengah lautan. Walaupun mereka itu di dalam lautan itu tidak tentu arah ketika melaksanakan sholat, namun mereka melihat dari mana atau arah matahari gitu. Yang selanjutnya, modal dan penghasilan dalam melaut atau nelayan. Untuk modal sendiri, sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Nasrul, modal sekali melaut aja itu membutuhkan 15 juta gitu ya. Sedangkan untuk penghasilan per bulan atau sekali melaut itu tidak pasti. Itu hanya rezeki-rezekian gitu. Gitu hasil dari wawancara dengan Bapak Nasrul. Jadi kalau patokannya berapa jutanya tidak dipatok gitu, sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah SWT. Nah, ini adalah foto kapal nelayan. Selanjutnya, dalam foto ini terdapat beberapa box. Di dalam inilah nanti disimpan ikan-ikan setelah ditangkap di lautan. Akan dibuat es supaya ikan itu tetap awet, tidak membusuk selama perjalanan di lautan. Ini adalah tempat penyimpanan ikan setelah nelayan mendapatkan ikan dari darat. Setelahnya sampai di darat, maka akan ditempatkan di sini. Istilahnya itu adalah agen daripada ikan-ikan ini. Disinilah dijual oleh nelayan gitu. Saran dari Bapak Nasrul yaitu beliau sangat berharap kepada pemerintah Kota Padang agar melengkapi perlengkapan nelayan supaya lebih aman dan tidak lama berlabuh di lautan. Gitu. Beliau juga berharap dibangunnya TPI, yaitu tempat penyimpanan ikan. Gunanya supaya harga semakin stabil, gitu kira-kira. Mungkin cukup sekian video saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.